Jagat budaya di Dusun Kalipancar, letak mega proyek Bendungan Bener Purworejo. Sedikit kita ulas mengenai istilah Desa Guntur. Istilah ini diambil dari nenek moyang Wong Guntur. Beliau adalah Ki Ageng Guntur Geni. Menurut beberapa sumber tokoh masyarakat yang bertutur secara lisan dan turun-temurun, dipercaya bahwa Ki Ageng Guntur Geni adalah seorang punggawa kerajaan Jipang Panolan yang melarikan diri ke hutan dan berdomisili di hutan. Dari situlah berkembang menjadi sebuah perkampungan yang besar yang sekarang disebut Desa Guntur. Makam Ki Ageng Guntur Geni berada di lembah Sungai Bogowonto atau Watu Kuro dalam sejarah lamanya. Makam beliau banyak diziarahi masyarakat untuk sekedar mengalap berkah Mbah Guntur Geni. Sebagian masyarakat mempercayai bahwa kesaktian Mbah Guntur Geni masih terasa sampai sekarang, sehingga tidak sedikit anak-anak muda yang dikasihkan untuk mengubah penampilan menjadi otot kawat balung besi dengan cara ngalap berkahi si Mbah Guntur Geni. Di Kalipancar, Dusun Kalipancar secara geografis. Dusun Kalipancar terletak di dataran tinggi Pegunungan Kahyangan, diapit oleh Pegunungan Kunir di sebelah timur, Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing di sebelah utara. Sedang sebelah barat dan selatan merupakan hamparan Sungai Bogowonto atau yang zaman dahulu dikenal Sungai Watu Kuro. Wilayah ini sekitar 50 km ke arah utara dari pantai selatan. Terletak di antara dua kabupaten yaitu Purworejo dan Wonosobo. Bentuk tanah Kalipancar sifat kesuburannya tidak merata. Bagian utara dan timur mayoritas merupakan dataran atau yang dikenal dengan tanah tegalan. Bagian selatan dan barat merupakan tanah kerikil bebatuan dan berbentuk lereng curam. Bila dilihat dari udara akan tampak hamparan bukit kecil, puntuk dan terenggiling disebut bukit puntuk, dan bukit yang satunya disebut terenggiling. Bukit puntuk karena bukit ini berbentuk seperti tanah yang metuduk, maka dari itu nenek moyang menamainya dengan bukit puntuk. Sedang bukit satunya disebut bukit terenggiling, mungkin zaman dahulu merupakan sarang hewan terenggiling. Makanya nenek moyang memberikan nama bukit terenggiling. Sebelah barat daya bukit puntuk terdapat lembah Sepreh dengan ditandai pohon beringin tua berumur ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Pohon ini satu namun berdaun dua macam, yakni daun pohon beringin dan daun pohon bulu. Lembah Sepreh inilah disinyalir merupakan asal mula nama Dusun Kalipancar, karena di bawah pohon yang berusia ribuan tahun tersebut terdapat sumber air yang selalu mancar sepanjang masa. Pada musim hujan maupun musim kemarau tetap mancar dengan stabil. Zaman dahulu, semua masyarakat untuk aktivitas mandi, mencuci, dan mengambil air konsumsi semua di Kali Sepreh ini. Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, maka masing-masing orang sudah mandi dan mencuci di rumahnya masing-masing. Di antara Bukit Puntuk dan Terenggiling terdapat lembah Setompak. Istilah setompak berasal dari dua kata siti yang berarti tanah dan lemah, dan ompak yang berarti ganjil atau tempat untuk berdirinya sebuah tiang. Istilah ini adalah hubungannya sebuah cerita yang menurut nenek moyang bahwa sebenarnya Bukit Puntuk dan Terenggiling adalah merupakan cikal bakal sebuah gunung besar. Namun pada proses penciptaannya kamanusan ketahuan orang sehingga batal dan gagal. Padahal sudah dipasang ompak atau ganjil untuk mendirikan tiangnya. Maka dari itu, karena yang tersisa hanya ompak, maka disebut setompak. Penyebaran Islam di Kalipancar. Masuknya agama Islam di Dusun Kalipancar tidak dapat diketahui dengan jelas, karena tidak ada catatan atau bukti tertulis yang dapat dijadikan sebagai acuan. Namun dapat diperkirakan sekitar zaman Wali Songo, Islam sudah ada di Kalipancar. Walau penganutnya masih sangat minim. Minimnya penganut Islam karena penduduk waktu itu juga masih sangat sedikit.
Dugaan bahwa Islam sudah ada semenjak Wali Songo yaitu ditandai adanya sebuah petilasan Syekh Dumbo, salah satu tokoh penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Dalam kisah Wali Songo, Syekh Dumbo adalah salah satu murid dari Sunan Kalijogo. Selain petilasan Syekh Dumbo, juga ditemukan sebuah makam Syekh Dimyati yang berlokasi di Kali Rau, tepi Kalenan, dengan tanda pohon aren kembar. Makam petilasan ini dahulu ditemukan oleh Kiai Muklas Abror Al-Siroto sekitar tahun 1988. Makam ini menjadi masyhur ketika pembangunan bendungan bener mega proyek nasional ini dimulai, karena banyak yang mencari makam Syekh Dimyati dari berbagai kota Jawa Tengah dan Jawa Timur, hingga akhirnya makam ini diakui oleh pemerintah desa, kecamatan sampai ke kabupaten, sehingga perlu diadakan musyawarah masyarakat Guntur dan Kalipancer bersama pemerintah termasuk Kapolres Purworejo dan menghasilkan kesepakatan pemindahan sementara makam Syekh Dimyati dengan segala dana pemandian juga pembangunan makam beliau oleh PT Waskita, karena area makam tersebut dalam area pembangunan megaproyek bangunan Benung Purworejo sebagai cagar budaya di Dusun Kalipancer, Desa Guntur. Tokoh penyebar Islam yang masih sangat bisa diingat oleh para sesepuh Dusun Kalipancer adalah Kiai Sabihis. Beliau adalah tokoh dalam segala bidang, sebagai pengayom dan sebagai tabib masyarakat. Kiai Sabihis merupakan tokoh karismatik yang dikenal oleh banyak orang di wilayah Purworejo dan Wonosobo. Banyak masyarakat yang selalu meminta pertolongan, terutama masalah pengobatan tradisional. Karena jasa-jasanya inilah, maka beliau banyak saudara sampai ke segala pelosok, sampai Karangtengah, Sipundak, Kapulogo. Semua wilayah ini berada di Wonosobo. Masyarakat mengenal Kiai Sabihis sebagai figur ulama sakti yang disegani. Banyak kelebihan-kelebihan yang tidak dipunyai oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini karena ilmu ma'unah yang dia miliki. Dalam perjalanannya, Kiai Sabihis merupakan orang yang rajin prihatin demi mencapai derajat masyhurnya. Di antaranya pernah berhalwat atau menyepi atau nepi bahasa desa di Gua Watu Tawing, sebuah tempat di lereng tebing batu yang terletak di sebelah barat Kalipancer di atas Sungai Bugowonto. Tempat ini dahulu konon juga pernah untuk menyepi atau Topo Broto Joko Tingkir atau Raden Mas Karebet atau Sultan Hadiwijoyo pendiri Kerajaan Pajang. Kiai Jalan menceritakan bahwa Kiai Sabihis sering mencari ikan di Bogowonto menyelam dengan menggunakan lampu sentir. Namun anehnya, lampu tersebut tidak mati walau terendam dalam air berjam-jam. Kiai Sabihis juga pernah tidur di tengah-tengah keramaian orang terinjak-injak tanpa diketahui satu orang pun. Beliau pernah juga mencoba ilmu ringin setangkep dengan membeli jam dinding di orang Cina, namun jam yang dibelinya tidak tampak oleh penjualnya, sehingga penjualnya menganggap beliau tidak beli apa-apa. Kelebihan yang beliau miliki mungkin karena garis silsilahnya dari Selo Brati yang lebih dikenal Ki Ageng Selo. Informasi ini berdasarkan catatan silsilah Kiai Sabihis yang beliau tulis di kitab usang, tulisan tangan beliau bertinta latu, daun bambu yang beliau gunakan untuk mulang ngaji sehari-hari di dusun. Dalam catatan silsilahnya disebut bahwa berturut-turut dari bawah ke atas ada sebagai berikut. Kiai Sabihis putra Kiai Sukromo, Kiai Sukromo putra Kiai Kromosari, Kiai Kromosari putra dari Kiai Selo Branti, Selo Branti putra dari Ki Ageng Selo. Semua tokoh yang tertera dalam silsilah tersebut masih dapat ditapak tilas. Kiai Sabihis bermakam di Setumpak, Kalipancer. Kiai Sukromo di Banyuwangi, Jawa Timur. Beliau wafat di Banyuwangi saat silaturahim ke tempat keluarganya sehingga dimakamkan di sana. Sedang makam Kromosari anak cucu Dusun Kalipancer. Adapun
Senobrati makamnya berlokasi di Dusun Dlamprang, Kecamatan Bener. Menurut cerita, Senobrati putra Ki Ageng Selo, salah satu prajurit kerajaan Mataram yang akhirnya menetap menjadi guru kanuragan di Purworejo. Dengan kesaktian beliau banyak mengalahkan penjajah dan dalam pertempurannya. Semoga semua cagar budaya di Kali Pancer tetap terjaga hingga pembangunan Bendungan Bener ini selesai. Di samping wisata ke Bendungan Bener, kita juga bisa sekalian wisata religi di makam Mbah Dimyati, makam Ki Ageng Guntur Geni, juga di makam Kiai Sabiahis. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dukung terus channel ini, jangan lupa dengan like, subscribe, komen, dan share.